Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran biologi akan menjelaskan tentang proses pembelahan sel secara meiosis 2. Alat dan bahan: styrofoam, karton hitam, kertas licin berwarna kuning, merah, dan biru, double tip, benang wol hitam, jangka, pensil, kertas HVS berwarna putih, gunting, serta cutter. Referensi gambar yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Proses pembuatan. Langkah pertama yaitu membuat pola atau sketsa pada kertas berwarna kuning dan styrofoam. Langkah kedua yaitu menggunting kertas dan potong styrofoam sesuai dengan pola yang sudah dibuat tadi. Usahakan dalam menggunting dan memotong bahan agar dilakukan secara perlahan dan berhati-hati agar hasilnya lebih rapi. Setelah itu, tempel menggunakan double tip lalu rapikan kembali dengan gunting. Langkah selanjutnya yaitu ukur dan potong karton hitam dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Lalu tempel pada pinggiran styrofoam. Langkah ini termasuk opsional atau sesuai kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar hasilnya lebih rapi lagi. Proses pembuatan kromosom. Sama seperti yang tadi, langkah membuatnya yaitu yang pertama membuat sketsa, lalu memotong styrofoam, menggunting kertas berwarna biru dan merah untuk kromosom, lalu menempelnya ke styrofoam. Berikut ini adalah hasil akhirnya. Langkah selanjutnya yaitu menempel semua kromosom sesuai dengan referensi yang sudah disediakan tadi. Langkah selanjutnya yaitu menempel benang wol hitam yang sudah dipotong sesuai dengan ukurannya. Langkah selanjutnya adalah membuat keterangan. Gunakan kertas yang lebih terang agar saat ditempel terlihat lebih jelas. Langkah terakhir yaitu menempel semua ke karton hitam sesuai dengan urutan dan memberi tanda panas sebagai penjelasan. Berikut adalah hasil akhir keseluruhannya. Meiosis 2. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan meiosis 2, kita harus tahu apa itu meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, tanpa melalui interfase. Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1. Fase yang pertama yaitu fase profase 2. Kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Fase kedua yaitu fase metafase 2. Setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator, terbentuk benang-benang spindle. Satu ujung melekat pada sentromer dan satu lainnya membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Fase selanjutnya yaitu anafase 2. Benang-benang spindle mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda.
Kromatid yang terpisah ini kini disebut kromosom. Fase yang terakhir yaitu telofase 2. Kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil akhir akan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom atau haploid dan 1 salinan DNA. Sinokinesis 2 yaitu tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel kembar haploid. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.